Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur wedusan kabeh, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta diberikan rezeki yang berlimpah, penuh berkah, teman-teman, serta juga kebahagiaan rumah tangga dan keluarga, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini aku akan coba bahas tentang investasi, teman-teman, investasi ternak kambing domba, yang dimana investasi ini akan memfokuskan kepada teman-teman yang gajinya UMR, teman-teman. Mungkin di setiap daerah itu UMR-nya beda-beda ya, teman-teman. Mungkin ada yang di atas 2 juta, ada yang di atas 3 juta, 4 juta, bahkan sampai 5 juta, teman-teman ya. Jadi hari ini aku akan fokus dulu di gaji UMR yang kecil, misalnya gaji UMR di kabupaten-kabupaten kisaran antara 2,5 juta lah, teman-teman ya. Di kisaran antara 2,5 juta, gimana caranya kita bisa menyimpan uang dari gaji yang 2,5 juta itu supaya kita bisa berinvestasi ternak domba. Investasi ternak kambing domba ini ada dua pilihan, teman-teman. Yang pertama di farm besar, teman-teman. Sama yang kedua itu ada di peternak kecil. Peternak kecil ini keuntungannya yang pertama, teman-teman bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lingkungan teman-teman, terutama saudara-saudara. Yang kedua, teman-teman itu juga bisa membantu perekonomian mereka, teman-teman ya. Membantu perekonomian mereka dalam berinvestasi. Tapi saya tidak ini, teman-teman, tidak memberikan teman-teman itu masukan untuk lebih beternak di investasi di peternak kecil dibandingkan di farm. Ini tergantung dari teman-teman semua. Saya akan coba bandingkan dengan modal yang sama, teman-teman, dan realita di lapangannya. Ya, realita di lapangan yang sudah terjadi itu di farm itu pembagian keuntungannya berapa persen dan pembagian keuntungan di peternak kecil itu berapa persen. Jadi teman-teman nanti bisa pikir sendiri, terus evaluasi sendiri, teman-teman pengennya tuh beternak yang seperti apa, investasi ternak itu yang seperti apa, supaya teman-teman nanti tidak menyesal pada akhirnya, teman-teman ya. Semua itu baik di farm maupun di peternak kecil itu sama-sama memiliki risiko, teman-teman ya. Mungkin kalau di farm itu risikonya lebih minim, teman-teman, karena mereka sudah tersedia pakan-pakan yang memang bagus, terus juga obat-obatan juga banyak, teman-teman. Tapi kembali lagi sebenarnya, teman-teman, kalau itu kembali lagi ke rezeki, teman-teman ya. Kita tidak bisa menganalisa atau tidak bisa memprediksi kedepannya seperti apa, karena banyak perusahaan besar atau farm besar yang bangkrut, justru malah peternak kecil yang slow pergerakannya, tapi mereka malah ya keuntungan sedikit, tapi mereka terus berkembang, teman-teman, dari tahun ke tahun, teman-teman ya. Coba aku akan langsung kasih perhitungannya buat teman-teman semua, supaya teman-teman bisa pikir, teman-teman yang bisa memberi, supaya teman-teman bisa langsung eksekusi, teman-teman. Oke, langsung aja aku spillkan perhitungannya, teman-teman. Ini dia, teman-teman, perhitungannya untuk investasi kambing domba, investasi ternak kambing domba dengan gaji UMR, teman-teman. Ini aku ambil contoh gajinya 2,5 juta, teman-teman, karena di tingkat kabupaten itu beda sama kota, teman-teman. Ya, diasumsikan kita menabung 500.000 per bulan, dalam jangka waktu 2 bulan kita bisa mendapatkan 6 juta, teman-teman. Itu untuk modal awal aja, teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah punya uang segini, kita langsung masuk ke perhitungan, teman-teman ya. Dengan modal 6 juta kita ada dua pilihan, ternak di farm atau investasi di peternak lokal, teman-teman. Spesifikasi yang kita mau beli itu adalah Doro bunting, teman-teman ya. Bebas buntingnya itu mau 1 bulan, 2 bulan atau berapa bulan, teman-teman. Untuk harga di farm sendiri itu bervariasi antara 1,6 sampai dengan 2 juta lebih, teman-teman ya. Ini aku ambil yang harganya yang rendah aja lah, teman-teman ya, 1.700.000, teman-teman. Karena di setiap daerah tuh beda-beda, setiap farm itu beda-beda tergantung jenis, teman-teman ya. Kalau dengan asumsi 1.700.000 berarti kita dapat 3 ekor domba, dan itu masih susu, teman-teman. Ada kembalian sekitar 500.000. Tapi kalau kita belinya di pasar lokal, kita investasinya di peternak, teman-teman, kisaran itu antara 1.100.000 sampai 1.200.000. Paling mahal tuh 1.300.000, teman-teman. Nah, itu kita asumsinya bisa dapat 5 ekor, teman-teman. Nah, sudah kelihatan, teman-teman, dari jumlah ternaknya dengan modal yang sama ini sudah pasti beda. Terus jenis pakan lagi, teman-teman. Kalau kita di farm itu ada pakannya complete feed, teman-teman. Itu kisaran harga itu 3.000, teman-teman, per kilo. 2.500 sampai 4.000, teman-teman. Jadi aku ambil 3.000. Kalau di peternak lokal itu biasanya pakai hijauan, teman-teman. Hijauan itu gratis, mereka ngarit sendiri, teman-teman. Terus untuk bagi hasilnya biasanya ini 60-40 kalau di farm, terus kalau di peternak lokal itu 50-50, teman-teman. Cuman skemanya itu
belum dipotong biaya pakan ya teman-teman kalau di farm teman-teman. Skemanya seperti itu. Kalau untuk risikonya sama-sama memiliki risiko teman-teman ya, risiko kematian, sakit, cacat dan lain-lain itu sama aja teman-teman. Cuman mungkin kalau kayak risiko kembung, kematian itu lebih minim di farm karena pakannya itu memang sudah tersettle teman-teman, sudah steril teman-teman ya. Terus untuk biaya-biaya yang timbul berapa sih kira-kira untuk biaya pakannya teman-teman? Untuk biaya pakan ini kan beda teman-teman ya, nah 3 ekor sama untuk 3 ekor sama 5 ekor teman-teman ya. Kalau di farm itu biaya pakan 3.000 per hari. Kita anggap jangka waktunya itu 16 bulan untuk 2 siklus beranak lah teman-teman. Anggaplah 2 siklus beranak karena ini kita mainnya doro teman-teman. Kita ngitungnya tinggi ya. Kalau untuk biaya pakan sama pemeliharaan itu tinggi teman-teman, sama untuk penghasilan kita hitungnya rendah teman-teman. Soalnya nanti teman-teman semua itu punya gambaran. Kita pelihara selama 16 bulan, berarti 16 kali 30, 480 hari teman-teman. Terus 480 hari itu kita kalikan dengan 3.000, dapatnya itu 1.400.000 teman-teman selama 16 bulan. 1.440 pakan per ekor. Kalau 3 ekor berarti 1.440 dikali dengan 3 berarti 4.320.000. Ini biaya pakan teman-teman. Biaya pakan untuk domba 3 ekor selama 16 bulan. Kalau teman-teman di peternak lokal investasinya biaya pakan itu gratis ya, gratis. Jadi teman-teman sudah tidak pusing mikiri biaya pakan lagi teman-teman. Kalau di farm tidak pusing, nanti dipotong hasilnya aja teman-teman. Terus keuntungan jual cempenya teman-teman, keuntungan jual cempe di farm sama di peternak lokal, kita asumsikan itu anggaplah kita dapat 1 ekor 2 ekor teman-teman, 2 kali siklus beranak, sama-sama beranak 1 ekor ya, sama-sama beranak 1 ekor dengan asumsi kita jual itu ini teman-teman, kita jualnya harga rendah lah. Kalau di farm itu kisaran antara 65.000 per kilo, sementara di lokal itu pasar lokal sekitar 800.000 lah per ekor teman-teman ya. Kalau di farm itu kita anggap asumsinya bobot 2 kilo 20 kilo dalam jangka waktu misalnya sampai sapi itu 3 bulan 4 bulan lah 20 kilo teman-teman. Kalau di lokal kita tidak tahu karena kita tidak timbang, dan total hasilnya ini teman-teman. Hasilnya ini itu per ekor ya teman-teman, ini per ekor indukan. Jadi 665.000 dikali 20 kilo sama dengan 1.300.000 1 ekor cempe dikali 2, kita kan punya 2 cempe tadi ya, 2.600.000 teman-teman. Di farm hasilnya teman-teman, kalau di peternak lokal ini 800.000 dikali 2 sama dengan 1.600.000. Ini belum dipotong apa-apa teman-teman, ini per ekor indukan aja teman-teman selama 16 bulan. Terus keuntungan bersihnya kita berapa teman-teman? Keuntungan bersihnya kita itu kita dapatkan dari sini teman-teman ya. Nah, kita hitung lagi ini teman-teman. Tadi 1 ekor indukan kan bisa menghasilkan 2 cempe nih. Nah, kalau di farm kita ada 3 indukan berarti 7.800.000 teman-teman, 2.600.000 dikali 3 7.800.000. Sementara di peternak lokal tadi 1 indukan bisa menghasilkan 2 ekor dengan hasil 1.600.000. Tapi kita punya 5 indukan teman-teman. Kita punya 5 indukan, 16 dikali dengan 5 sama dengan 8 juta teman-teman. Di sini ada sedikit gap ya teman-teman, ada sedikit selisih sekitar 200.000 antara farm dan peternak lokal. Terus biaya pakannya berapa? Nah, ini yang penting teman-teman, biaya pakan. Kalau di farm itu biaya pakannya itu 4.320.000 tadi teman-teman. Sementara di peternak lokal itu gratis teman-teman, berarti pakannya 0. Terus pendapatan kotor kita berapa nih? Pendapatan kotor kita berapa nih setelah dikurangi biaya pakan? Pendapatan kotor kita adalah 7.800.000 dikurang 4.320.000 sama dengan 3.480.000 teman-teman, kalau kita investasinya di farm. Kalau kita investasi di peternak lokal teman-teman, bersih 8 juta teman-teman, kotornya tetap 8 juta karena biaya pakan biasanya gratis teman-teman. Para peternak lokal itu nggak minta biaya pakan kepada kita karena mereka ngarit sendiri teman-teman.
Nah, bagi hasilnya berapa teman-teman? Bagi hasil untuk investasi tersebut, sama seperti yang di awal tadi, 60-40, rata-rata seperti itu teman-teman. Dan di peternak lokal itu 50-50. Coba langsung kita kalikan teman-teman. Keuntungan bersihnya teman-teman, 3.480 dikali 60%, itu adalah 2.088.000 untuk farm, dan untuk kita bersihnya itu 40%-nya adalah 1.392.000 selama 16 bulan untuk 3 ekor indukan teman-teman. Tuh, di kita bersihnya. Sementara untuk di peternak lokal teman-teman, kita mainnya 50-50 teman-teman. 8 juta dikali 50% berarti 4 juta teman-teman. Bersihnya kita dapat 4 juta teman-teman. Di sini teman-teman sudah punya perbandingan teman-teman ya. Mungkin sudah punya perbandingan kalau dengan modal yang kecil teman-teman lebih baik beternak di mana, investasi di mana. Tapi kalau teman-teman modalnya besar di atas 20 juta atau 50 juta, mending di farm teman-teman, karena risikonya itu jelas lebih kecil teman-teman. Risikonya jelas lebih kecil. Jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman di sini, maunya yang seperti apa, pengennya di mana. Saya hanya mencoba untuk menghitungkan teman-teman. Untuk dari segi teknis, resiko, dan lain-lain itu pasti sudah ada teman-teman ya. Pasti sama-sama ada. Kembali lagi nanti ke rezeki teman-teman. Kalau memang rezekinya bagus teman-teman, pasti akan lebih menguntungkan di farm. Kalau memang rezeki teman-teman bagus di peternak lokal, pasti 2 kali lipat lebih menguntungkan di peternak lokal, seperti itu teman-teman. Tapi keuntungan di peternak lokal itu apa? Keuntungan di peternak lokal itu adalah kita mampu untuk memberikan harapan bagi peternak-peternak kecil agar mereka bisa berusaha teman-teman. Intinya kita meskipun punya gaji yang kecil, tapi kita bisa memberikan pekerjaan sedikit-sedikit atau paruh waktu kepada mereka teman-teman. Dan kita juga bisa memberikan mereka investasi teman-teman. Modal untuk berinvestasi teman-teman. Seperti itu agar bisa dipanen nantinya. Itu aja teman-teman dari saya videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.